Lalu kenapa sih mereka itu harus menggunakan nama Asia? Kenapa tidak South Korean Music Award? Halo saudara-saudara, I'm Sokim and welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita akan menggibahkan tentang acara award dari Korea yang membawa embel-embel Asia, mulai dari Mnet Asia Music Award dan juga Asia Artist Award 2022. Tenang aja, kita gibahnya juga nggak bakalan memperburuk nama mereka, tapi kita di sini akan mempertanyakan beberapa question yang memang banyak dipertanyakan oleh para netizen, terutama yang berasal dari Asia. Oke, Asianya juga bukan yang dari Asia Timur doang, tapi Asia Tenggara juga teman-teman. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bahas selengkapnya. Well, di bagian introduction aku akan memperkenalkan terlebih dahulu seperti apa acara Asia Artist Award dan juga acara Mnet Asia Music Award. Kita mulai dulu dari Asia Artist Award. Nah, untuk Asia Artist Award atau yang disingkat dengan AAA, ini merupakan sebuah upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh Surat Kabar Bisnis Korea Selatan. Namanya adalah Money Today dan juga merek media globalnya yakni Star News dan juga MTN. Penghargaan tersebut mengapresiasi prestasi luar biasa dan juga kontribusi internasional seniman Asia di ranah televisi, film, dan musik. Dicatat dan juga digarisbawahi, seniman Asia di ranah televisi, film, dan musik. Oke. Upacara penghargaan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 16 November 2016 di Aula Perdamaian Universitas Kyunghee di Seoul dan juga disiarkan langsung melalui satelit di seluruh Asia. Sedangkan untuk MAMA ataupun Mnet Asia Music Award merupakan acara penghargaan musik di Korea Selatan yang disiarkan Mnet setiap tahun yang melibatkan partisipasi dari beberapa aktor dan penyanyi yang paling terkenal. Nah, acara ini disiarkan secara langsung di 13 negara di wilayah Asia. Tolong digarisbawahi, disiarkan di 13 negara di wilayah Asia. Di Korea Selatan dan juga di Jepang itu langsung disiarkan di stasiun televisi Mnet. Jadi memang ada Mnet Jepang ya. Sedangkan untuk saluran televisi lainnya yang menyiarkan acara ini diantaranya ada Fox Live, TVN Asia, Channel V, Music on TV yang Jepang, XCP yang Malaysia, Mediacorp Channel U dari stasiun televisi Singapura, Indosiar untuk yang Indonesia, MyX dari Filipina, MyTV untuk yang Kamboja, Mnet Amerika yang Amerika Serikat, NRK Norwegia, dan juga SBS untuk yang Australia. Acara ini juga disiarkan secara daring nih melalui situs web Mnet di Korea Selatan. Lalu ada juga Sohu di Cina, YouTube Live, dan All K-pop di seluruh dunia. Seperti yang sudah kalian tahu dan juga sudah kita bahas, baik Mnet Asia Music Award dan juga Asia Artist Award ini sama-sama membawa nama Asia. Lalu apakah itu Asia? Apakah Asia itu hanya tentang Korea Selatan saja? Mari kita kupas bersama-sama tentang Asia, dan mungkin di sini ada yang belum tahu juga ya tentang Asia ya. Jadi mari kita kepoin tentang apa sih arti dari kata yang satu ini. Asia adalah benua terbesar di bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan juga Kaukasus, serta Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah nih teman-teman. Ada Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Nah, kalau kita lihat ya, Asia ini kan luas nih teman-teman. Asia itu juga bukan hanya Korea doang negaranya, tapi kan banyak banget nih negara-negara yang berada di kawasan Asia. Dan baik Asia Artist Award dan juga Mnet Asia Music Award itu tidak melabeli acara mereka sebagai Asia Timur Award, enggak teman-teman, enggak melabeli Asia Timur Award, enggak. Tapi mereka melabeli nama mereka dengan nama Asia Artist Award. Tapi teman-teman, setelah kita melihat bagaimana acaranya, dari pengisi acara dan juga pemenang, itu kebanyakan didominasi oleh artis-artis Korea. Dan bahkan mereka juga pakai bahasa Korea. Jadi ini juga yang menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah ini merupakan acara penghargaan Korea Selatan? Atau ini memang merupakan penghargaan untuk artis-artis yang ada di Asia? Tolong dipahami ya teman-teman. Kita ngebahas tentang topik yang satu ini. Kita berdiskusi tentang ini. Bukan berarti kita nggak suka tentang Hallyu Wave. Nggak suka tentang K-drama. Nggak suka tentang K-pop. Nggak. Aku loh teman-teman suka K-pop. Dan kalian dapat lihat channel aku juga isinya tentang K-pop semua. Tapi kita juga bertanya-tanya, kenapa sih untuk acara-acara seperti ini yang membawa nama Asia, kebanyakan untuk pengisi acara dan juga pemenangnya itu selalu orang-orang Korea terus gitu. Soalnya ini juga dari dulu sampai sekarang kan polanya kan juga sama teman-teman. Dilakukan secara terus-menerus dan kita melihat memang tidak ada perubahan. Dan di sini ada salah satu komentar menarik yang aku lihat nih teman-teman di channel YouTube aku. Ada yang bilang kayak gini. Jadi untuk netizen ini menyebutkan bahwa itu dikarenakan Hallyu Wave memang mendominasi. Jadi tidak mengherankan jika yang menerima penghargaan dan juga mengisi acaranya adalah artis dari Korea.
Bener juga sih, kalau kita lihat ya, dominasi dari Hallyu Wave itu emang bener-bener besar banget. Baik Korea drama, Korean movie, dan juga Korea music itu memang sangat-sangat mendominasi jika dibandingkan dengan hiburan-hiburan yang ada di negara-negara lain, ya enggak? Kalau kita lihat memang untuk yang Korea itu sangat mendominasi teman-teman. Bahkan untuk Korea ini juga bersaing loh teman-teman dengan industri hiburan dari internasional. Baik itu dari musiknya, dari seriesnya, dari filmnya. Korea ini memang tidak dapat dipungkiri itu memiliki kekuatan yang besar banget. Jadi tidak mengherankan ya untuk acara-acara penghargaan seperti ini itu memang didominasi oleh orang-orang Korea. Tapi balik lagi, mereka kan juga sudah pakai nama Asia ya. Jadi dikarenakan mereka juga sudah pakai nama Asia, maybe untuk yang menerima penghargaan, untuk kriteria dan juga nominasi, maybe bisa diperhitungkan kembali lagi gitu. Ya nggak sih teman-teman? Selain itu, dikarenakan mereka juga sudah pakai nama Asia, seharusnya untuk kedepannya nih, mereka itu juga menggandeng artis-artis Asia lain. Kalau kemarin kan di Asia Artist Award itu kan sudah menggandeng Lyodra. Nah, kedepannya maybe bisa menggandeng juga nih artis-artis Asia lain untuk mengisi acara tersebut. Sehingga acaranya juga dapat dimeriahkan oleh artis-artis dari negara lain. Jadi kan acaranya juga semakin meriah dan juga semakin menarik. Tidak hanya melulu tentang artis-artis Korea saja. Karena ini penghargaannya itu bertaraf Asia. Ya nggak sih teman-teman? Apalagi nih untuk acaranya juga kan disiarkan di negara-negara yang lainnya. Tidak hanya Korea dan juga Jepang. Jujur ya, sebagai penonton nih, kalau melihat acara-acara baik yang AAA sama Mama nih, itu kagak ada bedanya teman-teman sama penghargaan dari Korea lainnya. Mirip-mirip aja tuh, pakai bahasa juga bahasa Korea. Yang hadir juga artis Korea. Yang terima penghargaan juga artis Korea. Kagak ada bedanya. Cuman untuk yang Asia Artist Award dan juga Mama ini distribusinya lebih jauh. Coba deh kalian bandingkan Melon Music Award sama Mama dan juga AAA, bedanya kagak jauh-jauh banget. Hampir mirip-mirip banget tuh, dan aku juga tidak melihat perbedaan yang banyak loh teman-teman dari hal ini. Aku tidak melihat adanya perbedaan besar loh. Lalu kenapa sih mereka itu harus menggunakan nama Asia? Kenapa tidak South Korean Music Award? Kan bisa kayak gitu. Atau enggak Mnet South Korea Music Award. Jadi kan udah jelas bahwa oh ini acara penghargaan orang Korea gitu. Oh ini acara penghargaan artis Korea gitu. Karena kalau Asia sendiri kan kita mikirnya bahwa oh seluruh artis Asia berpartisipasi. Tapi ternyata tidak seperti itu teman-teman. Dan coba sekarang kita cari alasannya kenapa untuk acara-acara penghargaan seperti ini menggunakan nama Asia. Dan kenapa mereka tidak menggunakan nama Korea Selatan saja. Karena kalau kita lihat kan nama Korea Selatan juga kan besar. Artisnya juga punya popularitas yang besar. Lalu kenapa mereka harus menggunakan nama Asia? Nah ini adalah beberapa alasannya teman-teman. Yang pertama adalah dikarenakan lebih bergengsi. South Korea ataupun Korea Selatan memang memiliki nama yang besar. Terlebih sekarang ini Hallyu mereka kan berkembang dan juga berkembang ya teman-teman, dan juga hampir mendominasi nih. Tapi jika mereka memakai nama Asia, ini membuat acara tersebut lebih bergengsi. Wah, debak nggak sih acara ini Asia loh. Jadi nih kalau ada artis yang menang nih di acara tersebut, pasti tinggi banget nih teman-teman levelnya. Karena ini udah Asia loh teman-teman. Ngerti nggak sih? Ini udah pakai Asia Artist Award loh, penghargaan untuk artis Asia loh. Jadi kan lebih tinggi dari penghargaan untuk artis Korea pada umumnya. Gitu. Itulah menurut pandangan orang. Yang kedua adalah ini juga tidak kalah penting sih, cuannya juga lebih banyak. Kenapa cuannya lebih banyak? Karena acaranya juga sudah bertaraf Asia seperti itu ya kan. Pasti ini acaranya juga menurut pandangan orang nih lebih gede gitu, lebih tinggi juga acaranya. Jadi dikarenakan acara tinggi, kalau kita nih, aku misalnya punya brand ya, aku kan punya brand nih, dan biasanya untuk ke program-program seperti ini kan mereka nggak bisa berdikari sendiri. Mereka juga nanti akan berkolaborasi tapi bekerja sama dengan berbagai brand-brand ternama, dengan berbagai produk-produk ternama gitu, untuk beriklan di acara tersebut kayak gitu. Nah misalnya aku nih punya brand ya, brand aku adalah brand jaket misalnya. Aku mau nih ngiklanin brandku di sana. Nah dikarenakan mereka kan namanya adalah Asia, jadi Asia ini tentu lebih besar dong teman-teman. Jangkauannya juga lebih luas, viewersnya juga lebih luas dibandingkan dengan penghargaan Korea pada umumnya. Jadi kalau aku nih mau ngiklanin jaketku ke mereka, nanti aku bayarnya lebih tinggi lagi pasti. Yang kedua adalah nggak cuma dari brand-brand doang mereka dapetin uang, mereka juga dapetin uang dari stasiun televisi. Misalnya nih kayak Mama sama Asia itu kan nayanginnya bukan hanya di Jepang dan juga di Korea saja, tapi mereka juga menayangkannya di negara-negara lain. Nah misalnya nih stasiun televisi Indonesia yang mau menayangkan acara tersebut di stasiun televisi mereka kagak bisa langsung nayangin gitu aja, enggak. Tapi mereka juga harus bayar teman-teman untuk menayangkan siaran tersebut. Di dunia ini kagak ada yang gratis gitu. Jadi dikarenakan banyak stasiun televisi luar dari Korea yang menayangkan acara itu nih, tentu mereka bakalan dapetin banyak lagi cuan. Jadi akhir tahun itu seperti panen uang gak sih? Ya kayak gitulah. Bukan rahasia umum lagi ya kawan-kawan. Dan selain itu ada juga topik diskusi yang paling penting banget buat kita pertanyakan. Dan ini juga sangat menarik banget. Kalau kalian lihat ya, baik untuk acara Asia Artist Award
dan juga mama itu kebanyakan menggelar acara mereka di luar Korea. Di luar Koreanya sih Jepang, teman-teman. Selalu pasti di Jepang. Nah, kenapa sih mereka itu kalau mau mengadakan acara mereka selalu di Jepang? Kenapa kagak di Korea aja? Apalagi nih, pas saat mereka di Jepang nih, mereka kagak pakai bahasa Jepang loh, teman-teman. Mereka pakai bahasa Korea loh di sana. Apalagi ya, pas saat di Jepang nih, aku nggak ngelihat tuh mereka kayak ngundang artis-artis di Jepang yang populer. Let's say AKB48. AKB48 di 2022 udah comeback kok. Tapi kok kagak diundang ya? Padahal mereka juga punya nama gede loh di sana. Katanya sih acara untuk artis Asia ya, bukannya untuk AKB48 dan juga SKT48, itu juga artis Asia ya. Ya aku tahu memang ada artis Jepang juga sih yang diundang kayak Niziu misalnya. Tapi kan artis Jepang bukan hanya Niziu saja yang naik namanya di tahun ini. Kan banyak juga artis Jepang yang namanya juga naik di tahun ini. Aku juga mempertanyakan tentang itu sih teman-teman, karena aku juga lumayan ngikutin beberapa artis dari Jepang dan aku juga heran ya, atau enggak sekelas XG aja deh. XG juga kan artis Jepang ya, dan mereka juga punya nama yang lumayan juga sih. Tapi kok mereka kagak nampil ya di sana, dan mereka juga bahkan tidak mendapatkan penghargaan apapun. Ada yang tahu tentang hal tersebut? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan mari kita fokuskan untuk membahas tentang kenapa untuk acara-acara seperti ini kerap kali mengadakan acara mereka di luar Korea atau di Jepang. Mungkin salah satu alasannya adalah mungkin ya, itu dikarenakan cuan. Karena teman-teman ternyata ya, di saat mereka itu jual tiket untuk para penonton Jepang lumayan mahal loh. Bahkan ya teman-teman, ada juga loh dari netizen Korea yang sudah membahas hal ini di komunitas online Korea. Nah di sana netizen membahas tentang bagaimana harga tiket untuk Mama Awards 2022. Kalian tahu gak sih bahwa harga tiket selama 2 hari ini mencapai 40.000 yen atau setara lebih dari 4,1 juta rupiah. Sementara harga tiket jika memesan per hari ini, baik itu hari pertama ataupun hari kedua, harganya itu mencapai 22.000 yen atau sekitar 2,2 juta rupiah. Dan alhasil pembahasan harga tiket Mama Awards 2022 juga langsung mengundang kritik pedas dari netizen Korea. Pasalnya ya teman-teman, harganya itu disebut lebih mahal loh daripada harga tiket konser solo grup K-pop. Kritik soal tiket mahal juga dilayangkan oleh netizen Korea karena fakta bahwa grup K-pop populer diketahui tidak akan menghadiri acara tersebut. Harga tiket tersebut juga hampir mirip loh dengan harga tiket yang mahal tahun 2013 ketika grup K-pop populer seperti Big Bang dan juga EXO tampil di acara tersebut. Oleh karena itulah harga tiket Mama Awards 2022 disebut terlalu mahal hanya untuk menonton grup K-pop pendatang baru yang tampil maksimal hanya 10 menit saja. Dan seperti inilah beberapa respon ataupun komentar dari netizen Korea. Langsung aja aku bacakan bersama-sama. Ini gila ya, bahkan lebih mahal dari konser Blackpink. Aku hanya kasihan sih sama fans internasional ya. Jika mungkin aku ingin memberitahu mereka untuk tidak membelinya. Inilah kenapa Mama tidak bisa diadakan di Korea Selatan. Tidak ada yang akan membelinya. That's right. Jadi menurut aku teman-teman, salah satu alasan kenapa untuk yang Mama ataupun Asia Artist Award itu kerap kali melakukan acara mereka di luar negeri ataupun di Jepang. Di Jepang aja sih. Itu dikarenakan mungkin ya, karena kalau untuk di Korea sendiri seperti yang sudah kalian baca komentar-komentar tadi, banyak banget yang nyebutin harganya mahal nih. Jadi mungkin untuk yang di Korea nih, kalau mereka ngadain di Korea ya, yang beli tiketnya pasti ada. Tapi untuk yang sold out ataupun banyak banget dibeli nih, mungkin dikit sih dengan harga seperti itu. Dan juga dengan line up yang kemarin seperti kalian lihat juga komentar-komentarnya banyak banget loh yang bilang, waduh line up-nya kagak ada yang kayak BTS, Blackpink, Red Velvet, atau Twice nih gitu. Ya, jadi ini yang membuat netizen Korea juga merasa untuk harga tiket seperti itu terlalu mahal. Kayak gitu sih. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Kira-kira apa sih alasan untuk yang acara Mama ataupun acara Asia Artist Award ini mengadakan acaranya di luar Korea atau di Jepang? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan aku sih jujur ya, punya gagasan baru atau punya pendapat nih. Kan ini acaranya berbasis Asia ya, bukan acaranya berbasis Korea Artist Award ataupun Jepang Artist Award, kan bukan seperti itu. Nah, dikarenakan mereka juga sudah pakai nama Asia, kenapa sih untuk yang tempatnya itu selalu di Jepang atau selalu di Korea gitu? Kenapa sih tidak pernah keluar dari negara-negara tersebut? Kan bisa juga gitu, di Singapura mungkin, di Indonesia mungkin, di Malaysia mungkin, atau di negara-negara lain yang ada di Asia, ya enggak? Asia itu luas loh, kenapa tidak diadakan di negara-negara lain saja? Artis-artis dari negara Asia lainnya itu mungkin bisa berpartisipasi di dalam acara tersebut dan juga meriahkan acaranya. Dan mungkin tidak hanya berpartisipasi saja, tapi mereka juga nantinya dapat diberikan penghargaan atas bagaimana pencapaian mereka di tahun itu. Gitu aja sih pendapatku. Dan kalau kalian sendiri gimana nih opininya tentang acara yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Semoga ada perubahan ya, karena kalau seperti ini terus-menerus kayak nge-stuck,
kesannya ketinggalan zaman serius. Ayo dong, sekarang kan teknologi juga udah maju ya. Jadi harus ada perubahan sih. Kalau nggak sekarang ada perubahan, kapan lagi sih ada perubahan? Ya nggak guys? Oke, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sokim pamit. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi nih. Jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Cukup sekian dan juga sampai jumpa. Bye-bye.